Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semua kita sehat, semua kita bersuka cita. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kiranya kita dapat selalu bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengar, membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan urapi kami agar kami dapat menjadi pelaku firman dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman kita yang akan menjadi rema bagi kehidupan kita saat ini terambil dari bacaan Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya ke-39 sampai 40. Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya 39 sampai ke-40. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudaraku mengalami ketika menaiki pesawat dan kemudian pesawat tersebut menghadapi cuaca yang buruk sehingga mengalami turbulensi? Ketika sebuah pesawat mengalami turbulensi, maka setiap penumpang itu akan merasa takut, mereka akan panik, dan kemudian mereka akan berdoa masing-masing kepada Tuhan. Namun di tengah kepanikan tersebut, ada orang-orang yang berusaha tenang, ada orang-orang yang tetap terlihat tenang seperti tidak ada masalah. Siapakah mereka? Yaitu mereka para awak kapal, baik itu pramugari, pilot, asisten pilot, dan yang lainnya. Mengapa pramugari dan awak kapal lainnya tetap terlihat tenang sekalipun mereka menghadapi badai? Di sini kita dapat memahami, pastinya mereka sudah pernah sebelumnya mengalami hal tersebut. Mereka sudah mengalami banyak kejadian, sudah melalui penerbangan dengan cuaca yang buruk, dengan keadaan yang tidak baik. Dan kemudian pramugari percaya kepada seorang pilotnya. Dia mengenal siapa pilot yang mengendarai pesawat tersebut, sehingga dia percaya bahwa pilot tersebut pasti dapat menolong, pasti dapat membawa mereka dengan selamat sampai kepada tujuan. Namun berbeda saudaraku dengan keadaan para murid dan juga Tuhan Yesus ketika mereka berada di danau dan menghadapi badai. Seperti dalam bacaan kita tadi, dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, di mana sebelumnya diceritakan bahwa para murid dan Tuhan Yesus dan juga orang-orang lain yang mengikut bersama mereka sedang menyeberangi sebuah danau. Dan ternyata di tengah danau tersebut mereka menghadapi yang namanya angin ribut, angin topan, badai yang begitu besar. Jika kita melihat, sebagian daripada para murid Tuhan adalah seorang nelayan, dan mereka adalah seorang nelayan yang handal. Namun mengapa ketika menghadapi badai tersebut mereka tetap panik, mereka tetap takut? Bukankah sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan badai? Di sini dapat kita lihat mungkin badai yang terjadi saat itu adalah badai yang memang badai yang luar biasa, angin topan yang luar biasa, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak bisa selamat dari badai tersebut. Sehingga di saat mereka berusaha untuk menghadapi badai dengan sendirinya, apa yang terjadi? Mereka tetap tidak bisa melakukan apapun sekalipun mereka berusaha sekuat tenaga.
Namun ada satu hal yang mereka lupakan, bahwasannya sebenarnya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Mereka merasa bahwa Yesus sedang tidur dan tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Sehingga di saat mereka sudah tidak sanggup lagi, ketika mereka putus asa, ketika mereka sudah merasa bahwa badai ini akan membuat mereka celaka, membuat mereka binasa, baru mereka datang dan membangunkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika para murid datang dan membangunkan Tuhan? Kita lihat kembali dalam ayat bacaan kita tadi. Ketika Tuhan bangun, maka Tuhan melakukan sesuatu, melakukan tindakan, yaitu Tuhan menghardik danau itu dan menjadi tenang dan sangat teduh sekali. Dari sini kita dapat melihat bagaimana para murid sebenarnya mereka masih merasa bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang mereka kenal sejatinya. Sehingga dalam ayat selanjutnya Tuhan mempertanyakan kepada para murid, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sejatinya Tuhan tidak sedang tidur, sekalipun dikatakan di sana bahwa Yesus sedang tidur. Namun Yesus hatinya tidak tidur. Yesus tetap menunggu para murid untuk segera datang kepada mereka. Yesus tetap menunggu para murid untuk segera membangunkan mereka. Namun ternyata para murid masih tetap berusaha mengandalkan kekuatannya. Para murid masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang selama ini sudah bersama-sama dengan mereka, melayani bersama. Mereka telah melihat banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Namun ternyata itu belum cukup untuk membuat mereka percaya sepenuhnya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita adalah murid Tuhan Yesus. Namun sering sekali ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, ketika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita lupa bahwa Tuhan sejatinya ada senantiasa bersama dengan kita. Kita selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Namun di saat kita sudah berada pada titik terendah, ketika kita sudah berada di titik putus asa, baru kita datang kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh para murid, sikap yang tidak percaya. Namun apakah hal itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus? Kita melihat kembali, saudaraku, ketika Tuhan dibangunkan oleh para murid, Tuhan melakukan sesuatu. Jika kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap permasalahan kita, percayalah Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Sering sekali ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, hati kita merasa sangat kacau. Hati kita begitu cemas, begitu takut, khawatir. Sehingga yang tadinya keadaan tidak begitu buruk, namun karena hati kita tidak tenang, hati kita begitu kacau, keadaan tersebut semakin buruk. Konteks Tuhan menghardik angin dan danau membuat menjadi tenang. Dan Tuhan berkata, "Diamlah dan tenanglah." Maka danau dan angin tersebut pun tenang. Maka hal tersebut juga sama dengan kita, saudaraku. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengatakan pada hati kita, "Tenanglah, diamlah." Karena di saat hati kita tenang, di saat hati kita diam, apapun yang menjadi pergumulan, apapun itu yang menjadi masalah kita, kita akan bisa melihat bahwasanya Tuhan akan menolong kita. Dan kemudian kita akan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Namun apakah saudaraku, sejatinya kita sudah mengenal siapa Tuhan
yang kita ikuti selama ini? Siapa Tuhan yang kita puji, kita sembah selama ini? Apakah kita sudah mengenal dengan baik? Jika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang kita ikuti, maka kita tidak layak untuk tidak percaya kepadanya. Sama seperti para pramugari dan awak kapal tadi, ketika mereka mengenal siapa pilotnya, maka mereka percaya bahwa pilot tersebut akan membawa mereka selamat sampai pada tujuan ketika melewati badai dan cuaca yang buruk. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika saat ini saudara mengalami pergumulan, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara semua, katakan terlebih dahulu pada hatimu, diam, tenanglah. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita, siapapun yang datang meminta pertolongan kepadanya. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat hari ini. Mana Tuhan mengingatkan kami agar kami terlebih dahulu menenangkan hati kami di saat kami mengalami sebuah pergumulan. Karena di saat hati kami diam dan tenang, maka kami dapat datang kepadamu dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kepada setiap orang yang datang dan memohon kepadamu, pasti Tuhan akan bertindak, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Bapa yang baik, jika selama ini kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri di tengah pergumulan kami, ampuni kami Tuhan, ajar kami agar terus senantiasa berserah dan percaya kepadamu Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami akan menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, terbaring lemah, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan yang menjamah menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, di mana mereka dapat sembuh dan mereka dapat kembali bersuka cita bersama dengan keluarganya. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah studi, baik itu masalah keluarga, apapun menjadi pergumulan setiap orang saat ini Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab setiap doa mereka, Tuhan yang mendengarkan setiap keluh kesah mereka dan memberikan mereka solusi dari setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak muda yang saat ini merindukan pasangan. Kiranya Tuhan yang memberikan pasangan yang terbaik bagi setiap anak-anak muda, agar mereka dapat membangun keluarga yang senantiasa taat kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun kami semua berada. Tuhanlah kiranya menolong kami, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus dan mara bahaya apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.